saya mau review ulang sedikit. Nah, ini adalah versi pemulihan ya. Jadi ini adalah versi rencana Allah, versi pemulihan, di mana Allah pada awalnya punya rencana untuk Adam dan Hawa dalam kebahagiaan yang ya terus-menerus ya. Sebentar. Nah ini, Adam dan Hawa dalam kebahagiaan yang terus-menerus di Taman Eden. Nah, ini plan A, yaitu rencana Allah yang tanpa ada jalan, tanpa ada jalur dosa. Rencana Allah awalnya adalah Adam dan Hawa selama-lamanya di Taman Eden dalam kebahagiaan. Namun plan A ini ternyata nggak bisa lama. Berapa waktu kemudian Adam dan Hawa jatuh dan plan A menjadi batal, tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya dari kejatuhan ini Tuhan pilih plan B, yaitu untuk menolong orang-orang yang jatuh dalam dosa ini untuk boleh dipulihkan kembali. Jadi dalam plan B ini, kalau versi ini versi Arminianism. Jadi dalam plan B ini Allah hanya menawarkan saja kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, siapa yang mau percaya kepada Kristus. Dan yang mau percaya akan dipulihkan. Lalu masuk dalam proses pengudusan yang mau percaya ini. Dan akhirnya mereka kalau setia sampai mati, menjaga hidup kudus, setia sampai mati, mereka mengalami kebangkitan hidup yang kekal. Kalau tidak, mereka di tengah-tengah perjalanan ini, kalau mereka tidak setia, mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa binasa dan menuju kepada ini maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Jadi yang tidak mau pilih jalan ini, ya pasti menuju ke maut. Tapi yang pilih pun, kalau di tengah jalan mereka tidak setia, mereka pun tetap bisa jatuh. Kalau setia sampai mati, baru bisa memperoleh hidup yang kekal dan kebangkitan. Nah, ini ceritanya versi pemulihan. Kenapa saya sebut dengan pemulihan? Karena targetnya adalah kembali ke posisi Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, jadi ini posisi yang dianggap paling sempurna. Di Taman Eden itu dianggap paling sempurna. Lalu jatuh itu minus. Setelah minus, ditawari untuk mau percaya. Kalau mau meresponi percaya, maka akan dinaikkan statusnya dan masuk dalam proses pengudusan. Makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Dan kalau bisa sampai benar-benar sempurna, dia masuk pada kebangkitan dan hidup yang kekal dalam posisi yang sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, makanya saya buat ini sejajar. Plan A ini batal di sini, tapi muter dulu sampai bawah, baru kembali lagi. Akhirnya posisinya kembali ke asal mula, yaitu seperti zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini namanya versi pemulihan. Ini nama yang saya pilih sendiri nama ini ya. Saya nggak tahu, mungkin di buku-buku teolog nggak ada yang seperti ini.
Ini versi yang saya buat sendiri. Ya, versi kelompok yang menganut paham-paham Arminianisme. Oke. Nah, sebetulnya ini nggak ada progresifnya sama sekali. Ya. Kelihatannya di sini progresif dan dari minus maju dan tapi akhirnya puncaknya adalah kembali ke posisi Adam dan Hawa. Berarti nggak ada progresif kan kalau diukur dari titiknya Adam dan Hawa ini di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dan manusia dikembalikan pada posisi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Berarti tidak ada sesuatu yang progresif dari skema ini. Istilahnya dari titik 0 minus, lalu dipulihkan, lalu kembali ke titik 0 lagi. Ini karena selevel titik 0. Nah, ini bukan berita Alkitab. Maaf ya, saya terang-terangan bilang bahwa ini bukan berita Alkitab. Ini karangan manusia atau penafsiran manusia terhadap rancangan Allah yang merencanakan manusia untuk selamat. Tapi ini salah tafsir dari versi Arminianisme. Ya. Coba saya pointernya saya hapus dulu. Ya, ini yang saya sudah coret-coret. Jadi sebetulnya ini kembali ke posisi semula ya. Dari kebangkitan dan hidup yang kekal ini dianggap ini selevel dengan Adam dan Hawa karena ini dianggap posisi yang paling sempurna. Jadi kalau dibandingkan dengan ini, lalu kembali ke posisi ini lagi, yaitu namanya kan tidak ada kemajuan. Ya, jadi kalau dari posisi ini jatuh minus, lalu diproses, makin naik, lalu kembali ke posisi semula. Jadi apanya yang progresif kalau diukur dari posisi semula? Ya nggak ada progresif. Dari titik 0 kembali ke titik 0. Nah, itulah versi pemulihan. Dan ini yang saya tadi katakan, ini bukan berita Alkitab. Kalau seperti ini berarti Allah itu nggak ada kemajuan dalam rancangan Allah. Ya, karena dari titik 0 kembali ke titik 0. Kemajuannya apa? Ya nggak ada. Ya, oke. Ini yang tadi saya bilang, kalau tidak setia, ini bisa binasa. Panahnya merah ini menuju ke tengkorak ini artinya ya mengalami kebinasaan. Jadi versi ini adalah versi yang menuntut juga kesempurnaan. Kita harus sempurna baru Tuhan mau terima kita. Kita harus bersih dari dosa baru Tuhan mau terima kita. Selama kita masih punya noda dosa, ya kita belum sempurna dan Tuhan tidak mau menerima kita kalau kita belum sempurna. Ya, jadi nggak ada hasil ini. Versi seperti ini nggak ada hasil. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat versi Alfa sampai Omega, versi Alkitab ya. Versi Alkitab. Nah, versi Alkitab ini versi yang jelas-jelas progresif. Ya. Adam dan Hawa di sini saya sengaja kasih posisi yang
di bawah. Karena apa? Karena Adam dan Hawa ini memang sempurna dalam arti ciptaan Allah yang baik, ya, yang belum rusak karena dosa, ya. Tapi secara nilai dan secara pengenalan akan Allah itu Adam dan Hawa itu bukan sempurna. Saya yakin Adam dan Hawa itu tidak sempurna dalam pengenalan akan akan hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan. Juga pengenalan Adam dan Hawa juga tidak akan memahami arti pengorbanan Kristus sebelum jatuh dalam dosa. Jadi apa yang dia tahu di Taman Eden, yang dia tahu ya cuma dapat buah-buah yang gratis itu aja, dan harus memelihara alam semesta yang tempat mereka tinggal, yaitu. Jadi sebetulnya Adam dan Hawa itu pengetahuannya itu bukan pengetahuan yang sudah sempurna banget, enggak. Dia kalau sempurna banget, dia pasti nggak bisa jatuh dalam dosa. Karena pengetahuan Adam dan Hawa sudah sempurna, dan dia tahu peringatan Allah sejauh mana dan apa akibatnya, dan dia kalau betul-betul tahu kebenarannya datang dari Allah, tentunya dia tidak akan sembrono. Jadi kesembronoan Adam dan Hawa menunjukkan ketidaksempurnaan dia. Gampangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa menunjukkan bahwa Adam dan Hawa nggak paham kalau sedang dijebak oleh iblis. Jadi pengetahuan dia sangat terbatas. Nah, itulah Adam dan Hawa. Lalu jatuh, mengalami kejatuhan. Ya, di sini Adam dan Hawa jatuh, turun. Tapi Tuhan terus menggenapi rencananya. Jadi kejatuhan di sini pun ada dalam penetapan Allah, dalam rancangan Allah. Kejatuhan. Ya, maksudnya kenapa kok harus jatuh? Ya, saya sudah katakan minggu lalu bahwa di sini memang rancangan Tuhan tuh mereka harus jatuh. Salah satunya adalah kejatuhan untuk menggenapi terjadinya gandum dan lalang, pemisahan gandum dan lalang. Jadi kalau mereka tidak pernah jatuh, ya berarti lalang kan tidak muncul. Justru melalui kejatuhan itu lalangnya mulai muncul. Dan itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi seperti yang ditanya oleh Bu Liliana dan juga dijelaskan Pak Endato, ya saya setuju bahwa kejatuhan ini dalam rangka menggenapi rancangan Allah. Ada yang dipanggil dan dipilih, ada yang tidak dipilih dan menuju kepada kebinasaan. Nah, jadi pemisahan inilah terwujudnya namanya gandum dan lalang, domba dan kambing, karena memang harus dipisahkan. Maksudnya jalurnya terpisah, tapi mereka masih kumpul. Antara gandum dan lalang, kambing dan domba kumpul di gereja, ya macam-macam lah, seperti itu. Oke, lalu orang pilihannya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan posisi di sini jauh lebih tinggi daripada posisi di Taman Eden. Ya, ini gambarnya terbatas ya, kelihatannya jaraknya dekat sini, tapi sebetulnya bisa dibuat jauh sekali karena nilai Adam dan Hawa itu hanya didapat melalui debu dan tanah dan dihembuskan Roh Allah.
Tapi nilai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini nilainya adalah sesuai dengan darah Kristus yang mahal. Jadi nggak main-main nih, salib Kristus ini. Makanya saya sebut juga salib Kristus itu dasar dari dan pusat daripada seluruh Alkitab. Yohanes 3:16, pusat daripada seluruh Alkitab. Ya, inti daripada seluruh Alkitab itu salib. Tidak ada yang lain daripada inti pemberitaan firman. Inti daripada karya Allah itu semua salib. Oke, kemudian proses pengudusan. Ya. Dan ini dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak mungkin jatuh ke tengkorak ini di dalam proses pengudusan atau sejak pertama lahir baru. Tidak mungkin jatuh ke dalam kebinasaan karena Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menghindarkan mereka sampai binasa. Nah, itu janji Tuhan sendiri akan dipelihara dan diselamatkan. Kalau Tuhan tidak pelihara, pasti nggak selamat. 100%. Ya, kenapa saya berani bilang gitu? Ya, karena saking lihainya iblis itu. Kalau Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberi kita hikmat, akal budi, pengertian, bijaksana, surgawi. Pasti kita semua binasa. Karena ya pasti kalah pinter sama si iblis. Dan kalah pengalaman, kalah segalanya. Siapa kita yang mau merasa hebat melawan iblis? Enggak kan? Enggak mungkin. Karena iblis punya kekuatan yang luar biasa, kepandaian luar biasa. Lalu sampai kepada kebangkitan hidup yang kekal, ini semua karena anugerah Allah. Bukan karena kehebatan daripada si pelaku, tapi semua karena only by grace. Itu. Ini poin utama. Jadi ini yang disebut dengan progresif, ya. Adam dan Hawa dalam posisi di sini, lalu terima Yesus di sini, posisinya jauh lebih tinggi daripada di Taman Eden. Kenapa? Karena salib Kristus itu harganya mahal. Salib Kristus itu. Kamu ditebus dengan darahnya yang mahal. Mahalnya di situ sebetulnya lebih tepat artinya adalah saking mahalnya. Tidak mungkin ada yang mampu bayar. Saking mahalnya salib itu. Tidak mungkin ada yang bisa menggantikan Kristus. Saking mahalnya harga darah Kristus. Tidak mungkin ada yang mampu bayar. Ya, tidak ada. Seluruh karya manusia, seluruh jeripaya manusia, seluruh perjuangan manusia, tidak ada yang bisa membayar nilai pengorbanan Kristus yang luar biasa. Oke. Nah, progresif kan? Ini lebih tinggi daripada ini. Ya, yang di sini lebih tinggi. Lebih tinggi karena apa? Karena darah Kristus yang mahal. Lalu diproses dalam proses pengudusan. Dalam proses pengudusan, ya pasti ada jatuh bangun. Tapi Tuhan pimpin terus. Jatuh, bangun lagi, lebih tinggi lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Nah, ini proses pengudusan. Ini yang disebut juga dengan progresif. Sampai pada hari kebangkitan, posisi di kebangkitan ini dengan posisi Adam dan Hawa jauh sekali. Jauh sekali caranya. Jadi ini yang namanya kemajuan dalam rencana Allah. Kalau tadi yang versi pemulihan tidak ada kemajuan. Ya, itu hanya balik kucing kalau bahasa Surabayanya. Balik kucing itu ya kembali ke titik nol tadi. Nggak ada sesuatu sebetulnya.
Nah, gereja tidak merupakan itu ya, lingkaran seperti yang versi pemulihan. Itu kan dari 0 ke 0. Akhirnya cuma muter aja itu. Tapi sebetulnya kalau dari alfa sampai omega itu tujuannya jelas, arahnya jelas, yang mau dicapai juga jelas, bukan dari 0 kembali ke 0. Tapi dari 0 menuju pada panggilan Allah, panggilan Allah, panggilan Allah, sampai genap rencananya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke, ini semua review yang saya sudah paparkan supaya semua rekan-rekan bisa melihat secara keseluruhan. Ya, dan ini di gambar rencana Allah dari alfa sampai omega ini tidak ada panah menuju ke maut di sini, itu tidak ada. Ya, siapa yang nggak setia di proses pengudusan ini akan dibuang ke tempat kebinasaan. Nah, ini tidak ada jalur ke sini, tidak ada. Kenapa? Karena ini dipelihara Tuhan, ini jalurnya ini. Dipelihara Tuhan dan dijamin sampai pada akhirnya. Jadi pemeliharaan Allah itu tidak separuh-separuh. Pemeliharaan Allah juga, ya kalau kamu mau pilih kebinasaan, silakan pilih. Tapi yang mau pilih keselamatan, saya akan menolong Anda mencapai keselamatan. Tapi kalau Anda murtad, Anda tidak hati-hati, tidak menjaga hidup kudus, Anda binasa. Nah, itu semua ajaran-ajaran yang bagi saya tidak reform sama sekali. Maaf. Ada diskusi ramai di grup. Apakah kita semua harus menerima tulip sebagai orang Kristen? Apakah gara-gara tidak menerima tulip lalu saya bukan orang Kristen? Ya, semua itu salah paham. Saya jawab dengan tegas. Orang yang tidak mau menerima tulip bukan masalahnya orang itu bukan Kristen. Tidak. Orang yang tidak mau menerima tulip itu adalah orang yang tidak ngerti reform. Sudah, itu aja. Yang entah tidak mau terima I-nya, tidak mau terima L-nya. Ya. Apapun dari tulip itu tidak mau diterima. Anda itu nggak paham. Benar, 100% Anda itu tidak paham tentang tulip kalau Anda menolak poin-poin dari 5 point of Calvinism itu. Saya tidak katakan bahwa Anda bukan Kristen dan Anda masuk neraka kalau tidak terima tulip. Tidak. Tapi kalau Anda tidak terima tulip menunjukkan Anda nggak paham reform. Sudah selesai. Saya sudah bahas itu di PA, di BSD beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin videonya saya minta untuk saya dapat video aslinya untuk bisa diedit oleh Pak Hari Mandaki, ya. Oke, demikian teman-teman. Kita bersyukur untuk versi pemulihan ini. Oke, saya mau siapkan layar gambar saya di tab ini untuk bisa saya share pada Anda gambarnya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang nggak jelas, saya beri kesempatan Anda mau menanggapi. Tidak ada ya? Saya, Pak. Oh ya, ada dua. Siapa tadi yang cewek siapa? Bu Leni ya? Iya. Silakan. Karena maaf saya baru pertama kali ini dengar semua ini dan saya merasa saya sangat bersyukur ya bisa mengikuti. Itu Adam dan Hawa itu selamat ya Pak? Karena kan kalau kita
terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita selamat. Pada saat Iya. Adam dan Hawa mati secara jasmani, apakah dia terima Tuhan Yesus kalau dia selamat ketika dia sudah istilahnya meninggal secara jasmani, berarti kita saat sekarang ini walaupun sudah orang yang sudah mati bisa terima Yesus selamat gitu. Selamati, bingung saya. Terima kasih. Saya kok kurang paham pertanyaannya apa ya maksudnya ya. Maksudnya pertanyaan Saya taunya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, kita diselamatkan. Itu kan kalau misalnya saat sekarang ini kita mati belum terima Yesus, kemudian dalam sudah mati gitu, apakah bisa untuk bertobat, terima Yesus dan diselamatkan, ataukah binasa? Karena kalau misalnya Adam dan Hawa sudah mati, meninggal secara jasmani gitu, itu sebelum Tuhan Yesus disalib, apakah mereka selamat seperti itu? Saya masih belum paham. Apakah bisa terima keselamatan, terima Yesus setelah orang mati? Misalnya belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Saya kan Oke. orang awam ya, Saya maksudnya. sudah paham maksudnya. Terima kasih. Jadi Bu Leni perlu ini ya, perlu lihat YouTube saya yang lain. Tapi saya sulit tuh mencari pas pembahasan mengenai karya Kristus mencakup orang-orang baik perjanjian lama maupun pada masa Kristus maupun sampai pada masa sekarang. Tapi gini, tadi pertanyaannya Bu Leni itu apakah Adam dan Hawa selamat? Saya percaya Adam dan Hawa itu selamat. Kenapa selamat? Karena ya tentunya anugerah Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya Tuhan itu mengadakan perjanjian tentang kedatangan Mesias. Itu juga di hadapan Adam dan Hawa. Jadi Tuhan menjanjikan kedatangan Mesias di hadapan Adam dan Hawa, meskipun itu adalah juga merupakan bukan perjanjian, sebetulnya itu merupakan ultimatum Allah kepada, sorry ini siapa mic-nya ini belum di mute. Saya mute aja. Jadi maksudnya itu adalah ultimatum dari Allah kepada iblis bahwa melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, itu perjanjian itu diberikan kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa menerima perjanjian dari Allah dengan memberikan kulit binatang, di mana itu ditafsirkan bahwa kulit binatang itu berarti ada binatang yang dikorbankan. Berarti ada korban yang sudah dilakukan oleh Allah sendiri sebagai contoh untuk Adam dan Hawa beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Allah sebagai tanda ikatan perjanjian penebus dosa. Ikatan perjanjian kedatangan penebus dosa yaitu Kristus dilakukan oleh Adam dan Hawa juga. Saya percaya dilakukan oleh Adam dan Hawa meskipun tidak tertulis. Karena kenapa saya percaya itu? Karena Habil pun melakukan korban bakaran dari binatang. Jadi dari mana
Habil bisa mengorbankan binatang, belajar dari mana kalau bukan dari orang tuanya? Dan orang tuanya belajar dari Allah, karena Allah yang memberikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Berarti ada ikatan perjanjian penebusan kepada Adam dan Hawa dan Habil dan seterusnya sampai kepada zaman Nuh, sampai kepada zaman Abraham, sampai kepada zaman Yakub, Ishak, Yakub, dan seluruh bangsa Israel. Nah, bagaimana Kristus kan belum datang? Bagaimana bisa menebus Adam dan Hawa? Dan apakah Adam dan Hawa setelah mati baru bisa ditebus? Karena waktu Adam dan Hawa hidup, Kristus belum datang. Nah, ini poinnya. Jadi poinnya adalah Adam dan Hawa itu bisa diselamatkan melalui imannya kepada Kristus. Meskipun Kristus belum datang dan belum menjadi korban yang sempurna, tetapi iman orang perjanjian lama terhadap Mesias yang akan datang itu sudah diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan iman itulah yang melalui iman itulah mereka diselamatkan. Jadi orang-orang perjanjian lama, kalau Ibu Leni baca Ibrani 11, maka disitulah muncul deretan orang-orang perjanjian lama yang diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Bukan, meskipun Kristus belum datang, tapi iman mereka kepada Kristus itu sudah diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi saya coba gambar ya. Saya coba gambar garis waktu, dan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Di sini saya umpamakan aja Kristus di sini. Nah, lalu yang ditanya Bu Leni itu kan bagaimana nasib orang-orang yang di sini, kan Kristus belum datang. Selamatannya bagaimana? Dan orang-orang di sini bagaimana juga? Nah, saya gambar karya Kristus itu, karya Kristus di kayu salib itu karya yang bernilai kekal. Arti kekal itu apa? Arti kekal itu menjangkau sebelumnya dan menjangkau saat itu juga, dan juga menjangkau sesudahnya. Jadi orang-orang di perjanjian lama yang beriman kepada Kristus, ya, yang beriman kepada Kristus, itu karya Kristus itu di kayu salib jadi kalimatnya begini. Orang-orang yang beriman kepada Kristus yang akan datang, ya ini kan mereka berimannya kepada Kristus yang akan datang. Maka beriman kepada Kristus yang akan datang dari orang-orang perjanjian lama ini diperhitungkan sebagai iman mereka, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan mereka itu dihisapkan, ya, dihisapkan pada karya Kristus dalam waktu ini. Karena karya Kristus itu bernilai kekal, ya, jadi karena karya Kristus itu bernilai kekal, maka meskipun orang perjanjian lama ini belum mengalami Kristus di sini, tapi karya Kristus itu dengan kuasa kekekalan Allah itu mencakup
jadi karya Kristus itu baik mencakup orang-orang perjanjian lama maupun orang-orang perjanjian baru, karena berlaku setiap waktu. Ya, berlaku setiap waktu. Itu. Nah, jadi saudara dan saya juga hidup di sini. Kita sudah kelewatan dari karya Kristus. Kalau obat itu kan ada masa kadaluarsa atau garansi itu ada waktu garansinya. Nah, waktu garansinya Kristus itu berapa lama waktunya? Waktunya kekal. Jadi karya Kristus ini itu berlaku kekal, menjangkau sebelumnya, sesudahnya. Jadi saudara dan saya yang hidup di sini itu dihisapkan juga di dalam karya Kristus yang di sini. Orang perjanjian lama yang sebelum Kristus dihisapkan dalam karya Kristus yang di sini. Nah, saya harap ini jelas. Jadi saya lagi, karya Kristus itu bernilai kekal. Dan orang-orang perjanjian lama itu yang beriman kepada Kristus, semuanya dihisapkan kepada karya Kristus di sini. Orang-orang perjanjian baru yang beriman kepada Kristus, semuanya dihisapkan kepada Kristus yang pada masa lalu. Kan 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Tapi mereka orang-orang yang beriman. Selama mereka hidup di perjanjian lama, mereka orang-orang yang beriman kepada Kristus yang akan datang. YAD itu yang akan datang. Ini orang-orang di sini yang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang. YSD. Ya, kalau mau nanti baca Ibrani pasal 11. Seluruhnya dibaca silakan. Ibrani 11 seluruhnya. Dan melihat tokoh-tokoh yang tercatat dalam Ibrani 11 ini semua tokoh-tokoh perjanjian lama. Ya. Nah, itu mereka diselamatkan karena iman kepada Kristus. Oke, saya harap ini sudah jelas. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Iya Pak, jelas. Nanti saya akan baca juga dan pelajari lebih baik lagi. Yang saya pikirkan orang tua saya kan di perjanjian baru, tapi kalau nggak terima Kristus, mereka sudah meninggal, apakah bisa dengan berdoa atau mendoakan mereka bisa selamat atau seperti itu. Saya paham yang seperti ini Bapak gambarkan, saya bisa terima kasih. Yang saya tidak paham itu keadaan saya kan dari orang tidak kenal Kristus, kemudian orang tua meninggal, saya sudah kenal Kristus, saya imani, saya diselamatkan, tapi kalau mereka yang meninggal, apakah bisa kita doakan, bisa mereka diselamatkan seperti itu. Terima kasih Pak Andi. Oke, saya jawab dengan tegas. Bulan ini kelihatannya memang belum paham keseluruhan iman Kristen ya. Jadi saya jawab dengan tegas. Pak. Iya. Kesempatan untuk diselamatkan adalah waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan. Lalu bagaimana nasib orang tua kita dan sebagainya, nggak tahu. Itu kalau orang sudah mati, jangan diurus lagi. Karena semua sudah di alam baka itu sudah istilahnya kedaulatan
sepenuhnya di surga itu, ya bukan hanya di surga sebetulnya, kedaulatan juga di bumi ya, kedaulatan Allah. Tapi maksudnya kalau orang sudah mati, kita yang di bumi tidak punya hak untuk ikut campur urusan orang mati. Nah, itu prinsipnya. Ya, kecuali ikut agama Katolik. Di agama Katolik itu orang-orang umat Katolik diajari kalau orang sudah mati masih bisa didoakan. Dan semoga bisa diselamatkan, itu mereka percaya. Tapi kita tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh ya di dalam pengajarannya bahwa kesempatan itu hanya waktu hidup. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan. Contoh adalah orang kaya dan Lazarus. Ya, peristiwa orang kaya dan Lazarus. Lazarus si miskin itu. Nah, waktu orang kaya itu mati, Lazarus juga mati, ternyata orang kaya di tempat penyiksaan dan Lazarus di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ingin supaya dia tidak tersiksa dan dia minta diringankan dengan bisa dikirim air atau apa untuk mendinginkan dia dari siksaan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyesali. Itu. Jadi kesempatan itu hanya waktu hidup. Cuma kita jangan terus terbawa kepada orang mati karena itu sudah bukan urusan kita. Alias kita tidak punya hak untuk otak-otik orang mati. Sudah percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak usah mendoakan juga karena Tuhan juga Tuhan juga melarang kita mendoakan orang mati. Ada ayat-ayatnya itu, tapi ya itu nanti pelajaran lain ya. Saya tidak bisa mengajar sekarang karena tema kita ini Ordo Salutis. Oke ya, jadi bukan Ya, bolehkah Pak. kita mendoakan orang mati, ya itu sudah tema lain lagi. Baik, Pak. Makasih. Baik. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Pak Andi. Ya. Pak Andi, tadi itu tentang Arminian, keselamatan bisa hilang. Nah, itu di dalam perjalanan itu, Pak, kalau misalnya dia selamat, terus akhirnya dia jatuh dari dosa kan hilang, Pak. Tapi waktu dia hilang itu, kan satu proses perjalanan masih. Terus dia bertobat lagi, bisa enggak, Pak? Gimana, Pak? Jadi di dalam perjalanan itu, orang Armenian, mereka selamat kalau dengan usaha kita juga. Lah, sekarang kita gagal, terus kita kan jatuh, Pak. Lah kalau jatuh, dalam Armenian mesti hilang kan. Lah, waktu perjalanan berikutnya ini tuh dia sadar lagi, bertobat lagi tuh bisa enggak, Pak Andi? Itu, Pak Andi. Oke. Pak siapa tadi? Saya kok lupa. Duan Sun, Simon Pramana. Oh ya, Pak Pramana. Pak Duan Sun. Ya, Pak. Oke. Jadi begini, Arminian itu mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang di tengah jalan perjalanan hidup orang percaya karena kalau kita murtad kita kehilangan keselamatan. Tapi kalau kita setia, kita mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana kalau kita murtad lalu kita kembali lagi bertobat lagi? Apakah
menurut Arminian apakah bisa selamat? Ya selamat. Selama masih ada kesempatan bertobat dan kita bertobat, kesempatan selamat masih ada. Kecuali sudah statusnya menghujat Roh Kudus. Nah, itu sudah tidak bisa selamat lagi. Demikian Pak Pramana. Ya, berarti kalau misalnya bisa selamat lagi, Roh Kudus keluar masuk di hati orang itu, Pak. Iya, memang mereka percaya Roh Kudus itu keluar masuk. Arminian loh ya. Ya. Padahal kan Roh Kudus sekali mendiami kan tetap mendiami, ya, Pak. Iya, itu kalau reform. Oh Kalau ya, terima Arminian kasih ya Pak. enggak. Oh, ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Memang presupposisinya beda. Arminian dan reform beda. Kalau Arminian Roh Kudus itu keluar masuk. Kalau kita percaya pada Alkitab ya justru Roh Kudus itu menetap seterusnya pada orang-orang pilihannya. Yang sudah dilahirkan kembali. Ya. Ya Pak, terima kasih Oke. Pak. Terima kasih. Oke ya, sudah. Ada yang masih mau tanya? Nggak jelas? Oh ya, tadi saya sebetulnya mau gambar lagi. Apa bedanya versi pemulihan dan versi Alkitab? Nah, jadi ini gambar versi pemulihan. Saya buat bedanya ya. Bedanya versi pemulihan dan versi Alkitab. Jadi kan versi pemulihan itu dari titik nol, dari posisi Adam dan Hawa, di titik yang dianggap sempurna ini, itu kemudian kan jatuh. Adam dan Hawa kan jatuh. Nah, di dalam mengalami kejatuhan itu, akhirnya Tuhan kan memberi kesempatan untuk orang percaya kepada Kristus. Barang siapa yang mau percaya, dia akan diselamatkan. Dan akhirnya mereka ada yang percaya dan diselamatkan. Lalu mulai dipulihkan. Dan barang siapa yang terus bisa setia sampai mati, nah, mereka akan dikembalikan pada posisi Adam dan Hawa semula. Ya, ini yang saya bilang balik kucing ini. Ya, kalau istilah orang Surabaya balik kucing, nggak tahu orang Jawa Barat paham nggak itu balik kucing itu. Orang Jawa Tengah rasanya juga ngerti kalau balik kucing. Ya, dari titik nol kembali ke titik nol. Jadi sebetulnya tidak ada hasil apa-apa, karena dari titik nol ke titik nol, jadi tidak ada sesuatu yang progresif dari proses pemulihan ini. Karena namanya aja pemulihan, jadi dipulihkan kembali kepada posisi semula. Ya, ini yang versi pemulihan. Nah, yang versi Alkitab, ya. Versi Alkitab itu bagaimana sejarah karya keselamatan Allah itu begini. Sederhana sebetulnya. Alfa sampai omega kan. Jadi ini alfa, ini omega.
Jadi sejarah keselamatan Allah itu enggak melingkar seperti ini. Kalau ini kan melingkar ya. Sorry. Nah, ya. Jadi ini kan melingkar. Nah, jadi karya Allah itu dari tadi titik nol, dari alfa, alfanya titik nol, ke omega, omega ya titik nol lagi. Karena melingkar. Tapi kalau ini lurus ya. Alfa sampai omega itu dari permulaan sampai akhir. Itu jelas ada proses yang progresif. Nah, kalau di sini tidak ada progresifnya karena kembali ke titik asal. Dari titik asal ini ke titik asal ini lagi. Nah, kalau ini kan dari alfa sampai omega jelas. Alfa di awal, omega di akhir. Dan ini mencapai suatu kemajuan yang progresif. Jadi ada tingkatan yang lebih maju. Ya progresif itulah. Nama progresif itu kan pasti makin meningkat progresif itu. Nah, jadi kalau saya gambar dengan dari titik sumbu X, Y, maka proses rancangan keselamatan Allah adalah dari titik awal, ya kalau Adam dan Hawa di sini titik awalnya, maka pernah jatuh minus. Nah, waktu jatuh minus, barang siapa yang percaya kepada Kristus, orang-orang pilihan yang ditetapkan untuk diselamatkan, akhirnya mengalami penebusan Kristus di sini. Nah, lalu di sini diproses meningkat sampai proses pengudusan, sampai kebangkitan orang mati. Ya. Nah, jadi ada boleh minus sebentar, habis gitu langsung positif karena harga di sini lebih mahal daripada harga di sini, yaitu darah yang mahal. Lalu proses pengudusan terus meningkat sampai sini. Jadi ini namanya progresif. Ada peningkatan. Nah, kalau yang di sini, ya saya gambar pakai hijau aja. Kalau di sini, sumbunya begini. Adam dan Hawa di sini, lalu jatuh, ya kan? Setelah jatuh, lalu ada, bagi siapa yang mau percaya, ada pemulihan dengan salib Kristus. Nah, lalu proses pengudusan sampai titik puncaknya di sini. Ini omeganya di sini. Ini alfa, omega. Nah, ini kalau ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ya kan? Ini minus, ini plus. Maka ini waktu, ya kan? Proses waktu. Jadi posisinya jatuh minus, lalu diangkat pelan-pelan oleh salib Kristus, lalu proses pengudusan diangkat pelan-pelan sampai akhirnya
kembali ke posisi titik nol ini. Ya, ini yang saya bilang pemulihan dan balik kucing itu dari titik nol ke nol lagi. Kalau ini tidak ada kembali ke titik nol, itu tidak ada. Dari alfa sampai omega berarti maju terus, prosesnya maju terus. Ya, meningkat terus ini, maju terus dan meningkat terus. Ya, saya harap saudara sangat jelas. Alkitab itu mengajarkan yang ini. Kalau ini versi pemulihan ini sudah tidak alkitabiah. Ya, maaf, saya harus belak-belakan ngomong supaya orang ya sadar kalau pemahaman pemulihan ini salah. Ya, makanya kalau di sini saya gambarkan nilai yang di sini itu pasti lebih positif. Bahkan saya di doktrin manusia dan dosa mengajarkan di dalam kejatuhan Adam dan Hawa ada, saya katakan ada loh ya, ada memang hal negatifnya itu pasti sudah ada. Itu enggak usah diomong, kalau hal negatif itu kita sudah tahu semua. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa, menjadi sengsara dan sebagainya, terkutuk dan sebagainya. Itu enggak usah diomong, tetapi di balik kejatuhan ada nilai yang positif. Nah, itu sangat, bagi saya sangat krusial. Bisa melihat sisi positif dari kejatuhan kalau kita pemahamannya progresif. Ya, kalau kita pemahamannya progresif. Kalau kita pemahamannya ini pemulihan, kejatuhan itu tidak ada positifnya sama sekali. Kejatuhan itu betul-betul merusak dan negatif dan bahkan membatalkan rencana Allah. Itu versi pemulihan. Rencana Allah yang awalnya itu batal gara-gara kejatuhan. Kalau di sini, di versi Alkitab, kejatuhan itu bukan membatalkan rencana Allah. Kejatuhan itu malah penggenapan dari rencana Allah untuk rancangan Allah yang pusatnya adalah salib itu akan tergenapi. Dengan kejatuhan, rancangan Allah yang pusatnya adalah salib itu tergenapi. Kalau tidak ada kejatuhan, maka rancangan keselamatan Allah melalui salib Kristus juga batal. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin rancangan keselamatan Allah melalui salib Kristus itu batal, itu nggak mungkin. Berarti kejatuhan itu suatu keharusan dan juga untuk penggenapan karya Kristus di kayu salib terwujud. Berarti harus ada kejatuhan. Oke? Ya, saya mungkin saudara jarang dengar ini, bahkan kalau orang lain menilai saya, mungkin saya dianggap sesat dan bidat. Tapi saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini, karena konsisten dengan bahwa rancangan Allah itu adalah selalu progresif. Dan saya sudah buktikan dengan ayat-ayatnya di pelajaran doktrin manusia dan dosa. Cuma saudara kan ada yang tidak ikut manusia dan dosa, jadi ya saya tentunya tidak boleh membuka bahan-bahan stris di sini ya. Nanti saya tidak konsisten. Stris sama Q&A dijadikan satu ya nggak benar.
Ya, pengikut series jelas ada prosedur tersendiri. Dan kalau radio kita memang open ya, semua boleh ikut. Jadi ini masalah presupposisi error. Ini adalah presupposisi yang salah dan membuat ajaran menjadi kacau balau. Saya tulis di sini kan tidak mungkin Allah sendiri membiarkan rencananya digagalkan. Nah, jadi kalau kita melihat rancangan versi pemulihan tadi ya, saya harap masih ingat versi pemulihan tadi, yaitu Allah punya plan A, lalu plan A-nya ini gara-gara Adam dan Hawa pilih jalan dosa, maka plan A-nya itu nggak jadi, alias batal. Alias gagal gara-gara Adam dan Hawa pilih jalan dosa. Lalu bagaimana mereka versi pemulihan ini menjelaskan? Nah, mereka mengatakan bahwa Allah mengizinkan rencananya digagalkan oleh kebebasan Adam dan Hawa. Bagi saya, jawaban Allah membiarkan rancangannya atau rencananya digagalkan gara-gara pilihan Adam dan Hawa dalam kebebasannya. Ini adalah jawaban konyol dan merusak seluruh prinsip-prinsip Alkitab. Merusak juga konsep tentang Allah yang digambarkan oleh Alkitab. Bahwa Allah kita ini bukan Allah pelin-pelan, bukan Allah yang tidak punya rancangan yang jelas, lalu rancangannya sendiri bisa dibatalkan, lalu diganti dengan rancangan baru. Ini kacau semua. Presupposisi yang bikin kacau. Kalau Allah membiarkan rencananya digagalkan. Ini orang membayangkan Allah itu kayak dirinya sendiri. Jadi misalnya saya bisa suatu saat membiarkan diri saya dikalahkan oleh orang lain. Tidak apa-apa saya kalah. Karena saya sudah punya strategi untuk membalas kekalahan saya. Nah, berarti saya bisa mengizinkan rencana saya yang awal digagalkan karena saya punya rencana cadangan yang lebih bagus dari rencana awal. Apa benar Allah itu seperti itu? Apa benar Allah itu punya rencana awal yang kurang bagus, lalu ada rencana berikutnya yang lebih bagus dari rencana awal? Itu juga sudah menunjukkan Allah yang tidak konsisten sama sekali. Masa ada rencana yang kurang bagus dari Allah? Lalu rencana yang kurang bagus ini dibiarkan digagalkan. Karena dia sudah siap dengan rencana yang lebih bagus. Ya, Allah itu buat apa bikin rencana yang jelek itu? Atau bikin rencana yang kurang bagus itu buat apa? Konyol kan? Cerita seperti itu cerita konyol. Allah itu sempurna. Dan dia kalau bikin rencana, pasti rencananya yang paling sempurna. Tidak mungkin dia bikin rencana kurang sempurna atau rencana yang jelek dengan dia membuat cadangan rencana yang lebih bagus lagi. Nanti setelah itu bisa lagi bikin rencana baru lagi yang lebih bagus dari sebelumnya lagi. Itu tidak mungkin. Karena Allah kita ini bukan Allah yang yaitu trial and error, itu uji coba, dan perlu studi kelayakan dan sebagainya. Tidak perlu. Allah tidak perlu uji coba. Dia langsung sudah tahu ini yang
paling sempurna dan ini yang paling tepat dan inilah satu-satunya rancangan yang sudah sempurna. Ini tidak ada rancangan cadangan. Nah, karena Allah itu sudah maha tahu, maha sempurna, maha kuasa, maha berdaulat, tidak mungkin gagal, tidak mungkin salah, tidak mungkin ada yang dia tidak tahu. Semuanya dia tahu, bahkan bukan hanya tahu, dia menguasai semua, segala hal dia kuasai. Jadi lucu kalau dia itu menguasai segala hal, lalu dia membiarkan rencananya gagal. Aneh, itu kontradiktif sekali. Oke ya, saya harap Anda makin mantap di sini. Bahwa rancangan keselamatan Allah bagi orang pilihannya cuma sekali, dan itulah yang terbaik dan yang paling sempurna. Ya, tidak ada rencana. Awalnya di Taman Eden direncanakan untuk bahagia selama-lamanya. Tiba-tiba batal bahagia selama-lamanya karena Adam dan Hawa pilih jalan dosa. Jadi rencana Allah yang awal batal gara-gara Adam dan Hawa pilih jalan yang salah. Itu aja kalau dikaitkan dengan Allah yang maha tahu dan tidak mungkin salah perhitungan. Ini aja sudah langsung kontradiksi. Kalau Allah sudah tahu rencananya pasti gagal, kenapa Allah meneruskan rancangan yang pertama itu untuk gagal? Aneh kan? Kalau begitu, yang namanya rancangan kegagalan itu pun ada di dalam rancangan Allah. Dengan kata lain, saya bisa putar kembali, yaitu kejatuhan itu pun dalam rancangan Allah. Sudah, itu tidak bisa lari dari situ. Arminian pun kalau dikejar-kejar, tidak bisa lari daripada suatu keputusan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah dalam rancangan Allah yang sempurna. Tidak bisa menghindar. Karena kalau begitu Anda bilang, oh enggak, itu tadinya bukan rencana Allah. Kacau balau Allahmu itu. Allahmu itu pelin-pelan, Allahmu itu tidak punya pendirian, Allahmu itu tidak maha tahu, Allahmu itu bisa salah, Allahmu itu tidak ngerti kalau bakal gagal. Kacau balau semua. Oke. Ya, jadi ini semua sudah saya tanya, Pak. Silakan Bu Liliana. Bagaimana Allah yang palsu itu kok bisa mau ikut-ikutan di treknya Allah yang sejati? Padahal dia nggak tahu bahwa kita satu hari bisa gagal. Tapi dia kok nekat masuk di treknya itu, Pak. Kurang paham saya, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Allah yang palsu itu loh. Kok berani-beraninya dia itu niru Allah yang sejati, membawa orang-orang itu pada jalur keselamatan. Padahal dia kan nggak tahu bahwa di tengah jalan manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Allah yang palsu itu berarti kan ikut di jalannya Allah yang benar, toh Pak, persis toh. Ini yang versi pemulihan maksudnya. Iya persis ya Pak ya jalannya ya. Bentar, saya kurang paham maksudnya Bu Liliana. Allah yang palsu kok berani? Ya, Allah yang palsu itu membawa manusia itu. Allah yang palsu kan enggak ada, Bu. Iya, maksudnya ya itu loh, Mak. Maksudnya ya, versi pemulihan. Allah yang menurut versi pemulihan, maksudnya gitu. Enggak, maksud saya ya Allah yang palsu. Allah yang palsu kan enggak ada, Bu. Oh. Oke. Mungkin maksudnya yang menanam lalang itu, Pak.
yang menanam lalang yang dia di ladangnya Tuhan itu yang bersama-sama dengan gandum, maksudnya Bu Liliana itu mungkin yang dalam satu trek gitu, yang hidup bersama-sama di dalam satu gereja, itu kan gandum dan lalang. Maksudnya yang menanam lalang itu ya Bu Liliana mungkin. Iya, boleh Yang dikatakan gitu juga, Pak. pengajaran tentang Allah yang palsu mungkin. Pengajaran tentang Allah yang palsu. Iya. Bukan Allah yang palsu kan. Karena Allah yang palsu itu memang tidak ada, Bu. Iya, kebenaran yang palsu, intinya gitu. Intinya kebenaran yang palsu itu juga mengikuti trek dari kebenaran yang asli gitu, Pak. Pada awal-awalnya. Enggak. Kelihatannya Bu Lili belum nangkep ya apa yang saya paparkan ini. Sebentar, saya share gambarnya dulu. Enggak apa-apa, Pak. Memang kondisi saya lagi sakit berat ini kok. Iya. Mungkin lagi sakit ini jadi nangkepnya belum jelas ini. Masalah. Iya. Sebentar ya. Nah, ini. Ini yang dimaksud Bu Liliana itu apakah Allah yang versi ini gitu maksudnya. Ini versi pemulihan. Gimana, Bu? Awal, Pak. Bukan pemulihan, Pak. Dari awal. Awal. Nah, ini dari titik sini. Jadi kalau manusia itu mau berjalan, dia mau ikut Tuhan, itu kan tentunya bukan aman-aman gitu aja, Pak. Pasti ada yang ganggu ya. Misalnya yang saya katakan tadi itu Allah yang palsu tadi itu. Dia bisa ngikuti trek Allah yang benar gitu, persis gitu. Jadi misalnya kalau Allah yang benar itu 7, Allah yang asli, Allah yang palsu itu bisa ngikut sampai 6 gitu, Pak. Bolehkah? Enggak nangkep saya. Ya silakan Bu Dor. Itu teologi yang dibangun, Bu. Jadi itu hasil pemikiran manusia tentang mungkin tentang berhala perjalanan. ya. Maksudnya berhala mungkin. Bukan, itu bukan berhala. Itu teologi yang dibangun, kalau saya nangkap ya. Teologi yang dibangun oleh manusia. Ini loh, kita mau menuju ke sorga ini kan ajaran orang Kristen yang seperti itu. Jadi orang Kristen tetapi pemikiran mereka seperti ini. Jadi bukan masalah Allah palsu atau Allah sejati, bukan. Tetapi teologinya seperti itu. Kalau yang saya paham seperti itu. Terima kasih. Beda. Masih nggak paham saya. Ya enggak apa-apa, Pak. Sudah malam, nanti lain kali aja, Pak. Iya. Oke. Nanti saya teruskan sama Bu Lili aja ya. Saya mau tanya maksudnya Bu Lili yang sebenarnya bagaimana, karena saya enggak bisa nangkep. Sudah dijelaskan sama Pak Hendarto tadi sama Bu Dor tetap saya nggak nangkep maksudnya. Mungkin saya yang agak lelet ini. Ya. Oke. Ya, jadi kesimpulannya sudah jelas ya bahwa ini versi pemulihan ini sama sekali tidak alkitabiah. Ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab karena Alkitab tidak menjelaskan seperti ini bahwa ada plan A, ada plan B. Ya, ada rancangan Allah yang pertama gagal, lalu ada rancangan Allah yang kedua yang digenapi ya. Seolah-olah rencana kedua ini kan rencana cadangan kan. Rencana pertamanya gagal, lalu muncullah rencana cadangan. Berarti salib Kristus itu cadangan kan. Bukan rencana utama. Padahal kalau di dalam versi
bukan pemulihan tapi versi Alkitab, maka kita lihat bahwa yang terjadi itu bukan salib, itu bukan rancangan cadangan. Salib itu adalah rancangan utama Allah. Rancangan utama Allah. Nah, saya harap ini benar-benar boleh jadi berkat bagi teman-teman. Ini saya coba share. Ini. Mana gambarnya? Ini. Nah, ini kan jelas ini. Ini adalah versi Alkitab, bukan versi pemulihan. Ya, bahwa Allah punya rancangan itu dari alfa sampai omega. Dan semua ada di dalam rencana Allah, tidak ada rencana cadangan. Dan salib Kristus adalah adalah pusat dari seluruh rancangan Allah. Salib Kristus itu adalah pusat daripada seluruh rancangan Allah. Ini salib Kristus, pusat. Jadi bukan cadangan loh ya ini. Ini bukan cadangan, ini rancangan utama Allah, itu salib Kristus. Tanpa salib Kristus, yaitu namanya bukan rancangan Allah. Rancangan Allah itu pasti harus ada salib Kristusnya. Oke, demikian teman-teman, kita bersyukur untuk anugerahnya yang sudah memimpin kita sampai sekarang. Dan mungkin minggu depan sudah selesai ya, Ordo Salutis ini. Nanti saya simpulkan dari langkah awal sampai langkah akhir daripada rancangan Allah. Demikian kita akan tutup dalam doa. Dan saya minta yang berdoa buat kita adalah Pak Hendarto ya. Silakan Pak Hendarto bisa menutup bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bahwa di surga kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, umat-Mu Tuhan. Ya. Kami diberi kesempatan untuk belajar kebenaran. Dan Tuhan mengajar sendiri pada kami melalui Pak Andi, melalui Stres, melalui radio RMC, dan melalui acara-acara yang diadakan di radio RMC. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus memberikan kami hikmat dan anugerah supaya kami tetap mempunyai kerinduan untuk belajar kebenaran terus Tuhan melalui hamba-Mu Pak Andi Halim ini Tuhan, melalui Stres juga Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami hidup oleh karena anugerah-Mu demi anugerah-Mu semata. Dan kami mohon pimpinan-bimbingan-Mu Tuhan, kami bukan hanya belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan, tapi Tuhan pimpin dan tuntun kami di dalam menerapkan dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami ini. Dan jadikan kami anak-anak-Mu yang berbakti, menyembah dan memuliakan dan menikmati Allah Tritunggal selama-lamanya Tuhan. Didik dan bimbing kami Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kembalikan kami kepadamu Tuhan, kembalikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh rekan-rekan kami dan Pak Andi Halim di dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, terutama bagi keluarga kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.